Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah jaringan komputer. Materi hari ini adalah DNS dan DNS server. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya Norma Sukmawati Sugiyarto, terus ada Syahrul Setiawan, ada Muhammad Ahida Aksa, dan Muhammad Ihsan Musyafa. Kami dari Informatika kelas F semester 3. Sekarang untuk pengertian DNS. DNS atau dalam kepanjangannya adalah Domain Name System, adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat, seperti www.example.com, menjadi alamat IP yang diperlukan untuk mengakses sumber daya internet. Fungsi DNS itu ada pengelolaan domain, resolusi nama, kemudahan akses, dan desentralisasi. Yang pertama tuh resolusi nama. Apa sih resolusi nama? Itu adalah menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Lalu desentralisasi itu mengurangi kebutuhan untuk mengingat alamat IP. Lalu kemudahan akses, mempermudah pengguna dalam mengakses situs web atau layanan online. Pengelolaan domain mendukung manajemen subdomain dan domain. Komponen utama DNS itu ada DNS receiver, server DNS route, nomor protokol DNS, TLD server, server DNS resmi. DNS resolver yaitu resolver menangani permintaan DNS dari mesin klien. Ia dapat menyimpan respon untuk mempercepat permintaan pendatang. Lalu server DNS route. Apa itu? Yaitu adalah langkah pertama dalam menerjemahkan nama domain yang dapat dibaca manusia menjadi alamat IP. Mereka mengarahkan query ke server TLD yang sesuai. Lalu ada server top level domain atau TLD. Server ini menangani bagian terakhir dari nama domain seperti .com atau .net. Server ini mengarahkan DNS resolver ke server DNS yang berwenang. Server DNS resmi. Server ini berisi alamat IP sebenarnya dari nama domain. Server ini memberikan jawaban akhir untuk pertanyaan DNS. Ada lalu nomor protokol DNS. Port protokol DNS menggunakan nomor port tertentu untuk komunikasi secara default. Query DNS dikirim melalui port UDP 53, tetapi query tersebut juga dapat menggunakan TCP untuk query yang lebih besar. Selanjutnya ada jenis-jenis record DNS. Ada SOA atau Start of Authority, SRF Service, ada Address Record, AAA dalam kurung quote A, dan terakhir GNAME. Apa itu SOA atau Start of Authority? SOA mengacu pada authority nama server. SOA berguna untuk menyimpan informasi domain yang sedang terhubung dengan server. Lalu apa itu Address Record? Jenis DNS ini berguna sebagai penerjemah dengan mengubah nama domain menjadi IP address. Tidak berhenti di sana, a record dapat memetakan fully qualified domain name atau dalam kurung VKDN ke alamat IP 4. Lalu ada SRV atau service. Jenis DNS record 1 ini dapat memberikan izin layanan. Contohnya FOIP atau Instant Message.
CRFV secara khusus berfungsi untuk mengspesifikasi data DNS. Lalu apa itu AAA, kuat A? Jenis DNS ini berguna untuk menyimpan informasi host sekaligus menghubungkan ke alamat IP6. 5. Ada CNAME. CNAME merupakan jenis DNS yang melakukan redirect domain ke suatu IP address. Jadi, suatu website dapat memiliki nama lain untuk meningkatkan jumlah traffic. Penggunaannya sering dilakukan untuk menghilangkan subdomain agar pengetikan alamat web jadi lebih pendek. Ini adalah proses resolusi DNS. Jadi ada dari client lalu ke DNS rekursor. Nanti dari DNS rekursor ke TLD server dan juga nanti ke root name server. Terus nanti juga ke authoritative name server. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis DNS server, yaitu ada recursive resolver, ada root server, authoritative name server, dan TLD server. Nah, recursive resolver itu adalah mencari alamat IP atas nama klien dengan menghubungi berbagai server DNS. Terus ada authoritative name server, itu menyediakan jawaban definitif untuk pertanyaan tentang nama domain tertentu. Root server itu server utama yang mengarahkan permintaan ke TLD server. TLD server itu menyimpan informasi tentang domain tertentu, contohnya .com, .net, dan lain-lain. Keamanan DNS itu ada DNSSAC atau DNS Security Access Station, yaitu menyediakan autentikasi untuk memastikan integritas data DNS. Lalu ada masalah keamanan DNS spoofing, DNS hijacking, dan serangan DDoS. Manfaat menggunakan DNS server itu apa aja sih? Yaitu mempermudah manajemen jaringan, mendukung skalabilitas dalam layanan internet, menyediakan redundansi untuk memastikan layanan tetap tersedia, dan lain-lain. Contoh DNS server itu untuk .com itu ada www.google.com, lalu ada amazon.com. Untuk .net itu ada speedtest.net, ada phappy.net. Untuk .org itu ada wikipedia.org, ada UNICEF. Untuk .info ada about dan travel. Untuk .name itu menggunakan nama masing-masing ya biasanya. Terus ada .edu yaitu biasanya untuk pendidikan atau sekolah, itu ada .harvard, .mit, .pmt. Lalu di sini saya menjelaskan kalau untuk .com itu biasanya digunakan untuk kepentingan komersial atau perusahaan. .net digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. .org digunakan untuk kepentingan organisasi. .info digunakan untuk kepentingan informasional website. .name digunakan untuk kepentingan keluarga atau personal. .edu digunakan untuk kepentingan website pendidikan, terbatas hanya untuk pendidikan saja. Sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.